Bab 006. Kini Yumna dan Arundaru duduk di depan televisi yang menyala. Namun, keduanya tidak benar-benar menonton acara yang sedang tayang. Sampai akhirnya Arundaru bergumam lirih, "Ya Tuhan, aku belum siap dikenalkan ke keluargamu, tapi kamu malah ketemu duluan sama keluargaku." Yumna memukul pelan lengan Arundaru. "Mas, aku juga tadi deg-degan tahu." Arundaru mendekat, menatapnya dalam. "Tapi aku senang." 128. Senang kenapa? Karena nenek suka sama kamu. Tangan Arundaru terangkat ke pipi Yumna, mengusapnya lembut. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum khas yang selalu membuat Yumna susah bernapas. 3. "Yumna, kita semakin dekat sama masa depan yang aku mau," bisik Arundaru. Yumna hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang makin panas. 1. Dalam hati, keduanya tahu. Setelah pertemuan tak sengaja tadi, hubungan mereka tidak akan sama lagi. 129. 7. Hari ini suasana pantry ADTV lebih riuh dari biasanya. Bukan karena ada acara kantor atau briefing dadakan, tetapi karena Yumna yang baru saja menerima gaji bulanan berniat mentraktir teman-temannya di bagian cleaning service. Momen sederhana yang selalu dia nantikan setiap bulan. Meja panjang di pantry sudah dipenuhi kotak-kotak makanan. Aroma ayam goreng, nasi hangat, sambal matah, dan mie goreng bercampur jadi satu, membuat perut siapapun langsung bernyanyi. "Yumna, boleh dong tiap gajian traktir kita makan-makan seperti ini?" Celetuk Tony, pria kurus tinggi dengan suara cempreng yang selalu sukses bikin semua orang tertawa. "Maunya kamu," balas Darman sambil meninju pelan bahu Tony. Tawa pun pecah. Suasana hangat, santai, dan persahabatan yang sangat Yumna rindukan. "Kalian jangan ngelunjak," ucap Amelia dengan nada pura-pura sewot, tapi matanya berbinar melihat makanan berlimpah. "Tapi ya, kalau dipikir-pikir, di antara kita, Yumna yang paling sering bawain makanan," ujar Rere, wanita berambut pendek yang sedang membuka kotak nasi dengan semangat seperti menemukan harta karun. Yumna tersenyum kecil sambil mengambil botol minumnya. "Aku cuma ingin kita makan bareng. Biar enggak stres mikirin kerjaan." Dan itu memang benar. Bagian cleaning service adalah divisi tempat Yumna dahulu bekerja. Tempat yang membuatnya merasa dihargai, ditolong, dan ditemani saat dia tidak punya siapa-siapa. Setelah Arundaru diam-diam memindahkannya ke bagian redaksi berita, Yumna tetap merasa dirinya bagian dari keluarga kecil mereka. Di sini, makanan murah tidak pernah dipandang sebelah mata. Entah itu roti diskonan, gorengan 2003, atau biskuit sumbangan. Semuanya akan habis karena mereka menghargai niat baik pemberinya. Hal yang jarang terjadi di divisi lain. "Yumna, kapan hari aku lihat kamu belanja di minimarket sama seorang pria?" "Siapa dia? Kok rasanya aku kenal?" tanya Tony sambil menunjuk sendok ke arah Yumna. Spontan Yumna tersedak. "Astaga, ketahuan juga. Pelan-pelan, Yumna." Amelia menepuk punggung Yumna, membantu meredakan batuknya. Beberapa pasang mata langsung melirik nakal. "Kamu sudah punya pacar kok enggak bilang-bilang?" protes Amelia dengan alis terangkat. "Lia, kenalin dong sama kita-kita," sahut Rere sambil mengedipkan mata jahil. Wajah Yumna langsung memerah. Dia memainkan lipatan kotak nasi, tidak tahu harus menjawab apa. "Aku dan dia baru pacaran 4 bulan. Dia juga kerja di sini," ucap Yumna pelan, tapi rasa bahagia tidak bisa. 130. Disembunyikan dari raut wajahnya. "Siapa? Siapa? Siapa?" serang teman-temannya seperti wartawan mengepung pejabat. Yumna menunduk. "Kapan-kapan aku kenalkan." Takutnya dia enggak suka kalau hubungan ini diketahui banyak orang. Alasan itu benar, dan juga tidak sepenuhnya benar.
Arundaru memang menyuruh Yumna merahasiakan hubungan mereka. Alasannya, aku enggak mau banyak yang ngiri Sarma kamu, sayang. Nanti kamu disindir-sindir. Aku enggak rela. Namun, Yumna tahu alasan sebenarnya. Banyak wanita di kantor ini masih berusaha mendekati Arundaru. Memberi makanan, kirim cemilan, kadang sengaja mencari bahan ngobrol. Kalau mereka tahu Arundaru sudah punya kekasih bisa kacau. Dia bisa kena bully seperti Novi dahulu. Jangan-jangan kamu kasih tahu pas sebar undangan pernikahan. Celetuk Amelia dengan gaya sok serius. Semua tertawa. Tapi Yumna justru terdiam sejenak. Ucapan Amelia itu seperti memantul ke kepala Yumna. Kemarin, Arundaru sudah membicarakan soal menikah. Berkali-kali malah. Dan Yumna masih ragu. Masih takut. Luka dari pernikahan terdahulu dengan Asril belum sepenuhnya hilang. Kok? Yumna senyum sendiri. Rere menggodanya. Enggak, cuma kepikiran sesuatu. Mereka langsung tertawa dan melanjutkan makan. Kehangatan itu membuat hati Yumna penuh. Dia merasa diterima. Tidak dinilai dari masa lalunya yang kelam. Tidak dikaitkan dengan video fitnah yang pernah menghancurkan hidupnya. Di saat bersamaan, jauh dari gedung ADTV, seseorang juga sedang menggenggam masa lalu itu erat dalam hati. Asril berdiri di samping ranjang Nenek Ami. Matanya tampak lelah, wajahnya kusam. Dia mengambil cuti 3 hari untuk pulang kampung karena sang nenek sakit keras. Nenek Ami menatap cucunya yang duduk lesu. Sampai kapan kamu akan begini terus, nak? Masih banyak wanita cantik yang mau jadi istrimu. Asril memejamkan mata. Aku belum bisa melupakan Yumna, Nek. Hatiku, cintaku, semuanya sudah habis buat dia. Nenek Ami terdiam, lalu menghela napas panjang. Dia sudah berkali-kali mendengar itu. Cucunya tidak pernah benar-benar sembuh sejak hari dia menjatuhkan talak kepada Yumna hanya beberapa menit setelah ijab kabul. Bu Aminah yang dari tadi berdiri di ujung ranjang ikut bicara. 131. Keputusan kamu waktu itu tidak salah, Asril. Siapa yang tidak akan marah kalau di hari pernikahan diputarkan video panas seperti itu? 1. Asril meremas rambutnya. Tapi aku salah karena tidak mencari kebenarannya dulu. Aku langsung menuduh dia, menyakitinya, bahkan langsung menalaknya. Nenek Ami mengusap tangan cucunya. Kalau memang kamu masih sayang, kenapa tidak kita lamar Yumna lagi? Bu Aminah langsung memicingkan mata. Apa? Ibu serius? Kenapa tidak? Kalau memang mereka berjodoh, nanti dipersatukan lagi oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi, balas Nenek Ami. Pak Arman ayah Asril yang duduk di sofa hanya bisa menghela napas. Aku rasa keluarga Yumna tidak akan menolak kalau kita melamar lagi. Tapi masalahnya bukan keluarganya. La menatap Asril. Masalahnya, Yumnanya mau apa tidak. Dia perempuan kuat. Dia sudah terluka dalam-dalam. Asril menggenggam tangan ayahnya. Ayah. Ilbu. Nek. Izinkan aku minta maaf pada Yumna. Setidaknya sekali saja. Kalau dia sudah bahagia dengan pria lain pun, aku mau mengucapkan terima kasih karena pernah jadi bagian hidupku. Air mata Nenek Ami mengalir. Nenek doakan kamu. Semoga masih ada jodohmu bersamanya. 2. Asril menunduk. Dalam hatinya, ia tahu Yumna sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Namun, dia tetap berharap. Meski harapan itu mulai terdengar seperti doa yang terlambat. Kembali ke pantry ADTV. Setelah makan, teman-teman Yumna sibuk membereskan meja sambil terus menggodanya. Pokoknya kalau kamu tidak kenalkan pacarmu, kita samperin sendiri. Lia? Iya. Tapi jangan sekarang. Belum waktunya. Mereka heboh, tapi Yumna merasa hangat. Saat melangkah keluar pantry, ponselnya bergetar. Arundaru. Video call. Di jam kerja begini.
Yumna mengangkatnya sambil menutupi layar. 132. Mas, aku lagi kerja, bisiknya. Arundaru muncul dengan wajah manyun. Aku kangen. 1. Baru 2 jam enggak ketemu. 2 jam itu lama. Yumna hampir menjerit karena gemas sekaligus malu. Mas, serius, aku lagi di ruang rekaman. Ramai. Jangan drama. Arundaru tertawa kecil. Baiklah. Pulang nanti kita jalan-jalan dulu, ya. Aku belikan martabak manis kesukaanmu. Yang kejunya banyak. Masa tiap hari jalan-jalan? Harus. Biar Asril enggak bisa nyamperin kamu. 1. Nada cemburu itu muncul lagi. Yumna mendengus kecil. Sudah, nanti kita bahas. Aku kerja dulu. 1 love you, Yumna. 1. Yumna mematung. Mas, aku tutup dulu sebelum kamu jawab. Nanti kamu malu. Dan layar padam. Yumna menutupi wajahnya. Manusia macam apa itu? Konyol, mesum, romantis, dan membuat jantung rusak. 2. Dia melangkah menuju ruang redaksi sambil tersenyum kecil. Tidak tahu bahwa di tempat lain, seseorang juga sedang merencanakan langkah besar untuk merebut dirinya kembali. 133. 8. Malam itu rumah keluarga Pak Yongki terasa lebih tegang dari biasanya. Angin berembus lembut dari jendela ruang tamu, namun suasana sama sekali tidak menenangkan. Di hadapan Pak Yongki dan Bu Yuniar, duduk Asril bersama kedua orang tuanya, Pak Aman dan Bu Aminah. Ketiganya tampak menahan kecemasan, terutama Asril yang sejak tadi hanya menatap lantai. Bagaimanapun juga kita sudah saling mengenal, ucap Pak Aman membuka percakapan dengan nada hati-hati. Dulu Asril dan Yumna pacaran 7 tahun. Neneknya Asril punya keinginan melihat Asril menikah sebelum beliau mangkat. Bu Yuniar menegakkan tubuhnya, menatap tajam laki-laki itu seperti baru mendengar sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Mudah sekali kamu bicara seperti itu sekarang, balasnya dengan suara meninggi. Dulu saat mereka menikah, kenapa malah menjatuhkan talak? Apa neneknya tidak dipikirkan waktu itu? Bu Aminah menggenggam tangan suaminya, mencoba menenangkan, namun suaranya juga terdengar memohon. Ini permintaan terakhir Nenek Ami. Dan Asril hanya mau sama Yumna. 3. Asril mengangkat wajahnya, menatap kedua orang tua Yumna dengan mata yang berisi penyesalan. Namun, itu tidak membuat Bu Yuniar luluh. Pak Yongki yang sejak tadi memilih diam akhirnya bicara, suaranya datar namun jelas. Tanyakan saja sama Yumna. Mau enggak dia nikah lagi sama Asril? Seolah ruangan tiba-tiba menciut, Asril menegakkan tubuhnya, harapan kecil menyala di matanya. Namun Pak Yongki tidak memberikan senyum. Tidak ada penegasan, tidak ada persetujuan, hanya sebuah jawaban netral yang membuat suasana makin kaku. Di tempat lain, Yumna duduk di ruang kerja Arundaru. Mereka sedang latihan membaca naskah berita dalam bahasa Inggris. Arundaru berdiri di sampingnya, tangan terlipat di dada sambil sesekali mengoreksi intonasi Yumna. 2. Try again, slow down, ucap Arundaru lembut. Oke. International Cooperation. HP Yumna bergetar. Panggilan video dari ayah. Dia menoleh sekilas ke Arundaru yang mengangkat alis, lalu mengangkat panggilan. Ayah. Ada apa? Wajah Pak Yongki muncul. Suaranya tenang namun tegang. Yumna, keluarga Asril datang. Mereka ingin melamar kamu kembali. Wajah Yumna langsung berubah. Bibirnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar selama beberapa detik. Ayah bercanda. Bisik Yumna pelan, tetapi penuh penekanan. Tidak. Mereka serius. Ayah cuma menyampaikan. 134. Ayah sudah tahu jawabanku, ucap Yumna dengan suara yang hampir bergetar, namun tegas. Aku tidak mau. Pak Yongki mengangguk pelan. Ayah cuma meneruskan.
Nanti kita bicara lagi di rumah. Sambungan terputus. Yumna menaruh HP-nya di meja, napasnya naik turun. Arundaru mengamati perubahan wajahnya, 2 detik, 5 detik, sebentar saja, tapi cukup untuk membuat jantungnya menegang. Yumna. Arundaru mendekat, suara rendah. Ada apa? Yumna menelan ludah. Keluarga Asril melamar aku lagi. Arundaru langsung memejamkan mata. Rasa cemburu dan waspada naik tiba-tiba, tetapi dia menahan diri. Dia tahu Yumna paling sensitif kalau dia terlalu mendesak. Apa jawabanmu? Tanyanya pelan. Tentu saja aku menolak. Yumna menatapnya lurus. Aku tidak mau lagi berurusan dengan mereka. 1. Arundaru meraih tangan Yumna, menggenggam erat, seolah takut wanita itu menghilang. Kalau mereka maksa. Aku tetap tidak mau, jawab Yumna mantap. Aku sudah punya kamu. Ucapan itu bagaikan petir manis bagi Arundaru. Untuk sesaat dia hanya menatap Yumna, seakan baru mendengarnya mengaku cinta untuk pertama kalinya. Di tempat lain, Pak Yongki baru saja menutup video call dari Yumna ketika suasana ruang tamu mendadak terasa kikuk. Bu Yuniar duduk dengan tangan terlipat di dada, menatap tajam keluarga Asril. Sementara Bu Aminah terus meremas-remas tisu, harapannya sudah terlihat rapuh. Yumna jelas menolak, ulang Pak Yongki tegas. Dia bahkan tidak mau mendengar nama Asril disebut-sebut lagi. Asril menundukkan kepala. Dia terlihat jauh lebih kusut dari pertama datang, seolah kalimat penolakan itu merontokkan sisa harapan yang masih dia genggam. Aku bisa jelaskan semuanya pada Yumna. Dia hanya perlu dengar aku sekali saja, ucap Asril dengan suara bergetar. Bu Yuniar berdiri. Tidak perlu. Kamu sudah diberi 7 tahun untuk menjaga hatinya. Tapi kamu memilih merusaknya tepat di hari yang seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidup mereka. Bu Aminah mencoba menenangkan. Kami menyesal, Bu. Kami hanya ingin perbaikan. Setidaknya beri kesempatan bicara. Tidak, potong Bu Yuniar tegas. Anak saya sudah cukup tersakiti. Suasana menegang hingga akhirnya Pak Aman menarik tangan istrinya halus, memberi isyarat agar tidak memperpanjang. Dengan berat hati, keluarga Asril pamit. Asril menatap pintu rumah itu lama, seolah menunggu Yumna muncul. Tapi malam tetap hening hingga mobil mereka akhirnya keluar dari halaman. 135. Tanpa menunda, Arundaru mengambil ponselnya. Aku harus telepon orang tuaku. Sekarang. Yumna memicing. Sekarang, jawabnya mantap. Aku enggak mau ada yang sempat ganggu hubungan kita. 1. Dia berjalan ke balkon kecil kantor sambil menekan nomor Papa Dewandaru. Sambungan terhubung. Arun. Tumben malam-malam telepon, suara papanya terdengar ceria. Pa, aku mau menikah. 1. Hening selama 2 detik. Lalu, apa? Di belakangnya, terdengar suara Mama Rengganis yang ikutan panik. Siapa wanita yang ingin kamu nikahi? Dari keluarga mana? Siapa orang tuanya? Kamu pasti tidak memilih sembarangan, kan? Mama harus tahu semuanya. Arun, jawab dulu. Arundaru menjauhkan HP dari telinganya saking bisingnya 2 suara orang tuanya. Dia mengusap wajah, menahan geli. Pa, Ma, tenang dulu. Besok aku jelaskan semuanya. Yang jelas dia orang baik. Kalian pasti suka. Tapi Mama harus tahu namanya. Pekik Mama Rengganis dari kejauhan. Arundaru tersenyum kecil, menatap Yumna yang berdiri di depan pintu balkon sambil menunggu. Namanya Yumna. Di ujung telepon, hening lagi. Namun bukan hening tegang, melainkan semacam keterkejutan penuh ekspektasi. Baik, suara Papa Dewandaru akhirnya muncul, terdengar lembar dan tegas. Besok Papa dan Mama ke sana. Besok. Arundaru terperanjat. Oh, besok. Lalu telepon ditutup. Arundaru menatap layar ponselnya, kemudian menghela napas panjang. Yumna menatapnya cemas.
Mas Arun, kenapa wajahmu begitu? Arundaru mendekatinya, memegang kedua pipi Yumna dengan kedua tangan. Besok orang tuaku datang buat ketemu kamu. Besok. Lia? Besok, balas Arundaru lirih. Aku enggak mau kehilangan kamu. Biar semuanya jelas dari awal. Yumna memegangi dada, jantungnya tak karuan. Tapi Mas Arun, cepat sekali. Karena aku serius. Arundaru memegang tangan Yumna. Dan aku enggak mau orang lain datang menjemput kamu. 136. Duluan. Yumna terdiam. Wajahnya memanas. Arundaru tersenyum miring, memandang wanita itu seolah dia adalah satu-satunya hal berharga di dunia. Mau kan? Aku perjuangkan kamu, bisik Arundaru. 1. Yumna menggigit bibi, lalu mengangguk pelan. Arundaru tersenyum lega. Bagus. Karena aku enggak punya rencana mundur sedikit pun. 1. Malam itu hubungan mereka terasa naik ke tahap yang berbeda. Tidak lagi sekadar pacaran, tapi untuk masa depan. Meski badai dari pihak Asril sedang bergerak, Arundaru sudah memutuskan dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanita yang ia cintai. Setelah kegagalan pernikahan, Yumna merasakan sesuatu yang sangat ia rindukan, keyakinan. 137. 9. Jantung Yumna berdetak kencang sejak pagi. Setiap kali mengingat janji makan malam dengan kedua orang tua Arundaru, tangannya langsung dingin. Rasanya seperti hendak mengikuti ujian besar yang menentukan masa depan hidupnya. Ketika sedang membuat kopi di pantry kantor, Amelia diam-diam memperhatikan gerak-gerik Yumna yang tampak gelisah. Gelas nyaris jatuh saat diangkat, sendok beberapa kali tergelincir dari genggaman, bahkan kopi yang ia tuangkan hampir meluap. Kamu kenapa, Yumna? Kok terlihat gelisah begitu? Tanya Amelia sambil mengernyit, mencondongkan wajahnya. Yumna refleks memegang dadanya. Amelia, aku gugup karena nanti malam akan bertemu dengan orang tua Mas. Yumna langsung menutup mulut dengan sebelah tangannya, hampir keceplosan menyebut nama Arundaru. Dengan orang tua kekasihku, lanjutnya cepat, pipinya memerah. Mata Amelia membesar seketika. Wah, jadi hubungan kalian benar-benar serius. Sudah berencana untuk ke pelaminan. Belum sempat Yumna menjawab, Darto dan Rere masuk ke pantry sambil membawa kain lap dan peralatan kerja. Begitu melihat wajah Yumna yang merah padam, mereka otomatis mendekat. Ada apa ini? Kasih tahu kita dong, ada apa? Celetuk Darto sembari meletakkan lapnya di meja. Yumna sebentar lagi mau nikah. Pekik Amelia dengan mengedipkan sebelah matanya, jahil. Kapan kamu menikah, Yumna? Tanya Rere dengan nada spontan, dia sangat penasaran dan ingin tahu siapa calon suami temannya itu. Pernikahan kamu digelar di mana? Di kampung halamanmu atau di kota ini? Sambung Darto bersamaan, tidak kalah hebohnya. Yumna terkekeh gugup. Aku dan keluarga kekasihku baru akan bertemu nanti malam. Kayaknya pernikahan masih jauh, deh. Yah. Ketiganya mengeluh bersamaan, membuat Yumna hampir tersedak kopi karena menahan tawa. Ekspresi kecewa mereka sangat dramatis, seperti anak kecil yang batal dapat es krim. Namun, Yumna menikmati suasana hangat itu. Teman-temannya di bagian cleaning service selalu membuatnya merasa diterima apa adanya. Setelah selesai mengobrol sebentar, Yumna kembali ke ruangannya untuk melanjutkan tugas. Selain membacakan narasi berita, sekarang ia juga mengisi suara untuk beberapa program dokumenter. Kesibukannya bertambah, tapi dia sangat senang pekerjaannya benar-benar berkembang sejak pindah dari bagian cleaning service. Sementara itu, Arundaru tidak kalah sibuk. Di sebuah restoran, ia berhadapan dengan manajer tempat itu untuk booking tempat makan malam. Telah memastikan pencahayaan, meja, hingga posisi kursi sudah sesuai agar suasana 138 terasa hangat.
Semuanya sudah diatur dengan baik. Semoga nanti berjalan lancar, gumam Arundaru, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, antara tegareng dan bersemangat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Sekarang aku harus beli baju untuk Yumna. Jangan sampai mama ngomel-ngomel karena Yumna tidak memakai baju bagus, batinnya sambil menepuk dahi. Mama Rengganis memang terkenal keras soal penampilan. Baginya, penampilan adalah modal utama seseorang. Harus terlihat bersih, wangi, rapi, dan sopan. Baru attitude-nya. Jika attitude-nya jelek, maka jangan harap bisa dekat-dekat dengannya lagi. Begitu juga dengan nenek gendis, dia lebih melihat seseorang dari cara membawa diri. Jika penampilan buruk saja sudah tidak diperhatikan, ia bisa kehilangan selera untuk mengenal orang itu lebih jauh. Karena itulah, Arundaru pergi ke sebuah butik yang cekap eksklusif. Seorang karyawan butik dengan cepat menyambutnya dan menunjukkan pilihan gamis. Ini gamis warna pastel sesuai pesanan Anda, katanya sambil menampilkan manekin dengan gamis elegan berwarna lembut. Arundaru mengangguk. Yang ini cocok untuk Yumna. Ketika hendak membayar, matanya tiba-tiba terpaku pada gamis hitanem berpayet yang tampak glamor dan elegan. Sekalian dengan gamis hitam itu. Titahnya spontan. Karyawan butik langsung mengemas semuanya. Arundaru menepuk kening. Aduh, cincinnya hampir lupa. Lah bergegas menuju toko perhiasan di lantai bawah. Sebuah cincin perak dengan berlian kecil dipilihnya, lebih cantik dari cincin pertunangan yang dulu ia berikan dan terpaksa mereka simpan karena keceplosan ketahuan karyawan kantor. Cincin itu ia simpan di kotak beludru, jari tangannya menggenggamnya erat seolah sedang memegang keberanian yang akan Arundaru tunjukkan malam nanti. Saat jam makan siang, Arundaru dan Yumna makan di warung nasi dekat alun-alun. Tempat sederhana yang sering mereka datangi sejak awal dekat. Nanti malam aku pakai baju apa, iya? Gumam Yumna sambil menyodok nasi. Nada suaranya terdengar gelisah. Aku sudah menyiapkan pakaian untuk kamu. Arundaru meminum es jeruknya pelan. Aku simpan di kolong kursi depan rumahmu. Yumna tersentak. Benarkah? 139. Arundaru mengangguk mantap. Pakai saja yang menurutmu paling nyaman. Semuanya pasti cocok buat kamu. Kata-katanya sederhana, tetapi memberikan ketenangan yang luar biasa. Malam tiba. Di kamar Yumna membuka 3 paper bag yang diberikan Arundaru. 8. Gamis warna pastel, kainnya halus, lembut, dan sangat sopan. Gamis hitam berpayet, mewah sekali. Yumna sampai tidak berani menyentuhnya terlalu lama. Dan 1 set tunik elegan, lebih kasual tapi tetap terlihat mahal. Ya Allah, ini semua terlihat mahal sekali, bisiknya sambil memegang dadanya. Lah takut merusaknya. Saat Yumna masih bingung memilih, suara klakson mobil terdengar dari halaman. Yumna refleks mengintip dari jendela. Ia tercengang melihat Arundaru turun dari sebuah mobil sport hitam. Itu mobil siapa? Apa rental? Batin Yumna. 1. Arundaru mengetuk pintu kos. Yumna, sudah siap. Papa dan mamaku sudah dalam perjalanan, katanya dari luar. Iya, sebentar. Yumna memilih gamis pastel. Warna itu membuat wajahnya cerah tanpa terlihat berlebihan. Ketika pintu terbuka, Arundaru terdiam. Matanya membesar, napasnya bahkan tertahan. Cantik sekali. Gumam Arundaru lirih, hampir tidak terdengar. Yumna tersipu. Mas, ayo, jangan biarkan orang tuamu menunggu. Namun, Arundaru malah mendekat, menatapnya dengan senyum nakal yang membuat perut Yumna serasa diaduk kupu-kupu. Sayang, bisiknya, bagaimana kalau kita langsung cari penghulu? Yumna terpaku. Mas. Arundaru tertawa pelan, memegang pipinya yang memerah. Aku serius. Tapi tenang saja, malam ini kita mulai dari perkenalan dulu.
Yumna menunduk malu, gugup, sekaligus bahagia. Mereka pergi menuju restoran dengan mobil sport itu, dan Yumna menyadari betapa dalam kasih sayang Arundaru. Bukan dari baju mahal atau cincin, tapi dari caranya mempersiapkan segalanya agar ia merasa layak bertemu keluarganya. Tenang, sayang, ucap Arundaru sambil menggenggam tangan Yumna selama di perjalanan. Tak ada satupun alasan di dunia ini untuk tidak menyukaimu. Genggaman itu hangat, mantap, seolah meyakinkan. Apapun yang terjadi nanti malam, mereka akan menjalaninya bersama. 140. Yumna membeku beberapa detik setelah Arundaru berseloroh soal mencari penghulu. Wajahnya langsung memanas. Mas, jangan bercanda begitu, bisik Yumna sambil memukul lengan Arundaru pelan. Arundaru justru terkekeh, kedua matanya tak lepas dari Yumna yang terlihat jauh lebih mempesona dibanding bayangannya. Aku serius, sayang. Kalau lihat kamu pakai gamis itu rasanya aku harus segera menghalalkan kamu. Sudah? Nanti saat Papa Dewandaru dan Mama Rengganis datang, kamu jangan ngomong aneh-aneh, ucap Yumna makin salah tingkah. Arundaru mendekat sedikit, menunduk, lalu berbisik di telinganya, aku bisa diam, asal kamu janji pegang tanganku terus selama makan malam. 1. Pipi Yumna makin panas. Mas Arun. Arundaru tertawa puas melihat reaksi kekasihnya. Lah meraih tangan Yumna lembut, membawanya keluar rumah menuju mobil. Mas, mobil ini punya siapa? Tanya Yumna pelan setelah duduk di kursi penumpang. Aksen groginya sangat kentara. Punya saudara. Kasih pinjam buat malam ini, jawab Arundaru sambil memutar setelan AC. 1. Yumna mengangguk, tapi jantungnya makin berdetak kencang. Pertemuan ini bukan main-main. Aku takut Mas Arun kecewa kalau orang tuamu ternyata nggak suka sama aku, ucap Yumna lirih sambil menatap jendela. Arundaru menoleh cepat. Dengar ya, sayang. Sejak pertama aku jatuh cinta sama kamu, aku sudah siap menghadapi semua. Bahkan kalau Mama dan Papa menolak pun, aku akan tetap pilih kamu. Yumna menatapnya. Ada keyakinan yang kuat dalam mata Arundaru. Sesuatu yang membuat perasaannya menghangat. Tapi aku pernah menikah, ucap Yumna dengan suara melemah. Arundaru meraih tangan Yumna di atas pangkuannya dan menggenggam erat. Masa lalu kamu itu bukan aib. Itu bagian dari perjalanan hidupmu. Kalau Mama tanya, aku akan jawab jujur. Dan aku akan pastikan mereka menghormati kamu. Mas, serius banget, bisik Yumna, nyaris terseduh. Karena aku ingin kamu tenang, jawab Arundaru lembut. Yumna tersenyum haru. Terima kasih, Mas. Arundaru membalas dengan kecupan cepat di punggung tangan Yumna. Sayang, jangan menangis. Wajah kamu. 141. Pakai make up, nanti luntur maskaranya. Mas Arun. Arundaru tergelak puas melihat Yumna merajuk. Mobil sudah sampai di tempat tujuan. Restoran itu elegan, bernuansa warm gold dengan lampu chandelier menggantung indah. Ketika mereka masuk, Yumna langsung menegakkan tubuh, mencoba terlihat sopan. Di salah satu meja, Papa Dewandaru dan Mama Rengganis sudah duduk. Keduanya terlihat berkelas. Papa Dewandaru dengan kemeja rapi, Mama Rengganis dengan kebaya modern warna marun. Mas, itu mereka? Tanya Yumna, jantungnya hampir loncat. Arundaru mengangguk. Lia, tenang, aku di sini. Mereka berjalan mendekat. Papa, Mama, ini Yumna, Arundaru memperkenalkan dengan suara penuh hormat. Yumna membungkuk kecil. Assalamualaikum, Om, Tante. Mama Rengganis mengamati dari ujung kepala sampai ujung kaki, tatapan khas orang tua yang menilai calon menantu. Waalaikumsalam, jawab Mama Rengganis perlahan, suaranya tegas namun tidak ketus. Panggil saja Mama dan Papa, biar tidak canggung. Silakan duduk, sayang. Oh, Yumna menahan napas.
La duduk dengan tangan rapi di pangkuan. Papa Dewandaru tersenyum ramah. Arun sudah cerita sedikit tentang kamu. Ternyata orangnya benar-benar lembut dan cantik seperti yang dia bilang. Yumna mengangguk malu-malu. Terima kasih, Pak. Arundaru diam-diam tersenyum bangga. Yumna, panggil Mama Rengganis sambil menautkan tangan. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Kamu serius dengan hubungan ini? Yumna menegakkan badan. Insya Allah, Ma. Mama mengangguk kecil. Arun anak tunggal. Aku hanya ingin dia bersama perempuan yang bisa mengerti dia, mendukung pekerjaannya, dan menjaga nama baik keluarga. Yumna menelan ludah. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Ma. Papa Dewandaru menimpali, kami tidak mencari menantu yang kaya atau sempurna. Kami hanya ingin yang bisa membuat Arun bahagia. 1. Arundaru hampir tersenyum terlalu lebar. Papa, Mama, aku bahagia sama Yumna. Mama Rengganis melirik putranya. Ya, kami bisa lihat dari cara kamu menatapnya. Berlebihan sekali. Kelihatan sekali. 142. Kamu bucin. 1. Arundaru langsung batuk palsu, membuat Papa Dewandaru tertawa pelan. Ketegangan sedikit mencair. Pesanan datang, ada sup ayam, ikan panggang, dan beberapa side dish. Ketika mengambil sendok, tangan Yumna gemetar sampai sup hampir tumpah. Melihat itu, Arundaru menahan tawa. Sayang, rileks, kamu kelaparan, bukan ketakutan kan? Mas, jangan ganggu, bisik Yumna menunduk malu. Papa Dewandaru malah ikut menggoda. Arun dulu waktu pertama kali naik panggung, tubuhnya gemetar lebih parah. Sampai pipis di celana. Pa, Arundaru memprotes sambil memerah. Yumna langsung tertawa kecil, tawa yang mengurangi separuh rasa gugupnya. Melihat itu, Mama Rengganis tersenyum tipis. Itu cerita yang bisa bikin Arun malu. Akhirnya meja terasa lebih nyaman. Bahkan Yumna dan Mama Rengganis sempat membahas pekerjaan Yumna di bagian narasi berita. Suaramu bagus. Kamu pantas di layar televisi, komentar Mama Rengganis. Terima kasih, Ma. Saya masih belajar, jawab Yumna lembut. Arundaru menandang Yumna dengan tatapan berbinar, bangga luar biasa. Di sela-sela itu, Arundaru pelan-pelan menyentuh tangan Yumna di bawah meja. Yumna tersentak kecil, dia tidak menepis, hanya menggenggam balik dengan malu-malu. Oh, Mama Rengganis yang peka langsung melirik tajam. Oh, Arundaru buru-buru melepas genggaman, pura-pura memotong ikan. Yumna hampir tersedak menahan tawa. Setelah makanan penutup datang, Papa Dewandaru membuka topik inti. Arun bilang, dia ingin menikah dalam waktu dekat. Yumna terkejut, menoleh cepat ke Arundaru. Tatapan kekasihnya serius, tidak bercanda. Mama Rengganis menatap Yumna lembut. Kami tidak memaksa. Tapi kalau kalian memang saling mencintai, apa salahnya merencanakan masa depan? Yumna mengecup bibir bawahnya, menahan degup jantung. Ma, Pa, boleh saya jujur? Katakanlah, Nak, jawab Papa Dewandaru, tenang. Saya pernah gagal dalam pernikahan. Saya takut tidak bisa memberi kebahagiaan yang kalian harapkan. Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Arundaru langsung menggenggam tangan Yumna di atas meja. Kali ini tidak peduli siapa melihat. 143. Mas Arun. Bisik Yumna. Mama Rengganis menghela napas panjang, lalu berkata, masa lalu itu pelajaran, sayang. Bukan beban. Yang penting kamu mau melangkah lagi. Papa Dewandaru mengangguk setuju. Dan kami melihat kamu gadis baik. Air mata Yumna menggenang. La tidak menyangka penerimaannya begitu tulus. Arundaru tersenyum penuh cinta. Lihat, apa aku bilang. Mereka pasti menerimamu. Yumna mengusap ujung mata. Terima kasih, Pa. Ma. Mama Rengganis tersenyum hangat sambil memegang tangan Yumna.
Mulai malam ini, kamu datang sebagai calon menantu kami. Arundaru langsung berseru pelan, akhirnya. 1. Arundaru. Tegur Mama Rengganis. Maaf, Ma. Arundaru menunduk, tetapi senyumnya tidak hilang. 1. Suasana malam itu terasa hangat, jauh lebih baik dari kekhawatiran yang Yumna bayangkan. Dalam perjalanan pulang, Arundaru tidak berhenti tersenyum. Mas, jangan senyum-senyum terus. Seram, ketus Yumna manja. Tidak bisa. Aku terlalu bahagia, balas Arundaru. Yumna memalingkan wajah ke jendela, wajahnya merah. Aku juga senang. Arundaru memarkir mobil di depan rumah Yumna, lalu mematikan mesin. Sayang, panggilnya lembut. Yumna menoleh. Arundaru mendekat sedikit, tidak mencium, hanya menyentuhkan keningnya pada kening Yumna. Gerakan itu intim tetapi tetap sopan. Terima kasih sudah berjuang bersamaku, ucap Arundaru lirih. Yumna memejamkan mata. Mas, terima kasih juga sudah membuat aku merasa layak dicintai lagi. Arundaru mengusap pipinya lembut. Mulai malam ini, kamu tidak berjalan sendirian. Yumna tersenyum. Lia, Mas. Arundaru mengecup puncak kepala Yumna, hanya itu, tetapi membuat Yumna gemetar. Mas, sudah. Nanti ada tetangga lihat, bisik Yumna malu. Arundaru tertawa kecil. Baiklah. Masuklah, calon istriku. 144. Mas Arun. Yumna menutup wajah dan buru-buru masuk rumah. 2. Arundaru bersandar di kursi, hati penuh rasa syukur. Pertemuan malam itu mengubah segalanya. Mulai malam itu, mereka bukan sekadar sepasang kekasih. Mereka adalah pasangan yang sedang berjalan menuju masa depan yang sama. 145. 1. Hari Minggu pagi itu udara masih terasa sejuk ketika mobil Arundaru melaju meninggalkan kota. Jalanan belum terlalu padat, matahari baru saja naik perlahan, menyinari kaca depan dengan cahaya lembut. Yumna duduk di kursi penumpang sambil memeluk tas kecil di pangkuannya. Sejak tadi, dia memperhatikan Arundaru yang menyetir dengan rahang mengeras dan tatapan lurus ke depan, nyaris tak berkedip. Biasanya pria itu santai, penuh percaya diri, bahkan sering bercanda di balik kemudi. Namun hari ini berbeda. Kamu kenapa terlihat gugup, Mas? Tanya Yumna akhirnya, memecah keheningan setelah beberapa detik mengamati perubahan sikap kekasihnya. Arundaru menarik napas panjang. Tangannya mencengkeram setir sedikit lebih kuat dari biasanya. Aku deg-degan dan merasa gugup karena mau bertemu orang tua kamu, sayang. Jawab Arundaru jujur, suaranya lebih datar dari biasanya. 1. Yumna terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa kecil, bahkan sedikit terkekeh. Mas, kamu serius? Ujarnya sambil menoleh. Aku tidak menyangka kamu bisa segugup ini. Arundaru meliriknya singkat, lalu kembali fokus ke jalan. Apa lucunya? Lucu karena ini bukan pertama kalinya kalian bertemu, kata Yumna sambil tersenyum. Dulu waktu kamu datang ke rumah ayah, kamu kelihatan tegas, berwibawa, bahkan sedikit menyeramkan. Arundaru menghela napas. Tuh beda, sayang. Apa bedanya? Tanya Yumna lembut. Kalau dulu aku datang untuk melabrak Zakia, jawab Arundaru jujur. Aku datang sebagai orang yang marah, sebagai orang yang ingin membela kamu. Sekarang aku datang sebagai laki-laki yang ingin meminta restu. Posisi itu jauh lebih menakutkan. Kata-kata itu membuat Yumna terdiam. Perlahan, dia mengulurkan tangan dan mengusap lembut rambut Arundaru, gerakan kecil yang penuh makna. Aku paham, katanya lirih. Beberapa hari lalu aku juga seperti ini saat bertemu orang tuamu. Takut, gugup, cemas, takut ditolak. Arundaru menoleh, menatap Yumna lebih lama kali ini. Kita sama-sama sedang bertaruh, iya. Yumna mengangguk. Perjalanan memakan waktu hampir 4 jam. Mereka tiba di kota kelahiran Yumna menjelang tengah hari.
Udara terasa lebih panas, lebih lembab, dan suasananya begitu akrab bagi Yumna. Jalan kecil, rumah-rumah lama, dan aroma tanah basah yang selalu membuatnya teringat masa kecil. Pak Yongki sedang berada di halaman belakang, menguras kolam ikan dengan celana digulung sampai lutut. Suara gemericik air berhenti ketika dia mendengar langkah kaki mendekat. "Ayah kira kalian tidak jadi datang," ujar Pak Yongki sambil menegakkan tubuhnya, wajahnya menunjukkan 146. Keterkejutan yang tidak sepenuhnya menyenangkan. "Pastinya kita datang, dong," "Iya," jawab Yumna sambil tersenyum, meski jantungnya berdegup lebih cepat. "Kami bawa oleh-oleh." Arundaru menunduk sopan. "Assalamualaikum, Om." Pak Yongki hanya mengangguk singkat. Tak lama kemudian Bu Yuniar keluar dari dalam rumah. Wajahnya terlihat tegang sejak melihat Arundaru berdiri di samping Yumna. Tidak ada senyum hangat seperti yang Yumna harapkan. "Masuk dulu," ucap Bu Yuniar singkat. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana terasa kaku, seolah udara di ruangan itu menebal. Setelah beberapa saat hening, Arundaru menarik napas dan berdiri sedikit dari duduknya, bersikap hormat. "Kedatangan saya ke sini," ucapnya tegas namun sopan, "adalah untuk meminta restu Om dan Tante. Saya ingin menikahi Yumna." Kalimat itu jatuh seperti benda berat ke lantai. Pak Yongki dan Bu Yuniar sama-sama terkejut. Mata Pak Yongki membesar, lalu berubah tajam. "Kamu," suaranya meninggi. "Setelah apa yang kamu lakukan kepada keluargaku, kamu datang ke sini minta izin menikahi anakku." 4. Yumna terkejut. Arundaru pun terpaku. "Aku menolak permintaanmu," bentak Pak Yongki, wajahnya merah padam. Seperti disambar petir, Yumna merasa tubuhnya melemah. "Ayah, lebih baik kamu cari laki-laki lain, Yumna," potong Bu Yuniar, suaranya dingin. "Jangan menikah dengan orang yang sudah menghancurkan keluargamu." Yumna berdiri. Tubuhnya gemetar. Kenapa ayah dan Elbu berpikir seperti itu? Suaranya bergetar penuh ketidakpercayaan. "Apa kamu juga tidak bisa berpikir, Yumna?" Pak Yongki menunjuk wajah putrinya. "Gara-gara kejadian kemarin, nama baik keluarga kita semakin hancur di mata masyarakat." Yumna menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Akibat perbuatan kamu," lanjut Pak Yongki dengan suara gemetar menahan emosi. "Setelah masalah video panas itu, orang-orang juga jadi tahu semua kelakuan Zakia dan Yugi. Kamu malu, keluarga kita malu. Sementara kamu hidup tenang di luar kota." 147. Air mata Yumna jatuh satu per satu. Dia tidak bersuara, hanya menunduk, bahunya bergetar. Dalam hatinya, luka lama kembali menganga. "Aku korban, tapi kenapa aku yang terus disalahkan?" Arundaru melangkah maju, berdiri di samping Yumna. "Om," ucapnya dengan suara dalam namun terkendali, "semua yang saya lakukan adalah untuk melindungi Yumna. Saya tidak pernah berniat menghancurkan keluarga Om." "Diam," hardik Pak Yongki. "Kamu tidak tahu rasanya kehilangan kehormatan di mata masyarakat." 1. Yumna mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. "Ayah, sejak awal aku yang paling hancur," kata Yumna lirih. "Aku yang difitnah dan dipermalukan. Tapi tidak satu pun dari kalian berdiri membelaku." Bu Yuniar terdiam. "Aku hanya ingin bahagia," lanjut Yumna dengan suara patah. "Apa itu salah?" Ruangan kembali sunyi. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas tertahan dan isak yang Yumna coba tekan. Di saat itulah Yumna sadar, kalau meminta restu kali ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah pertarungan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang ingin dia bangun dengan Arundaru. 148. 2. Yumna merasa dadanya seperti diremas kuat. Ada nyeri yang menjalar dari ulu hati hingga tenggorokan, membuat napasnya terasa pendek.
Kata-kata ayahnya masih terngiang jelas di telinga, seolah diulang-ulang tanpa ampun. Penolakan itu bukan sekadar tentang restu pernikahan, melainkan tentang harga diri, tentang masa lalu yang terus menyeretnya ke lubang gelap yang ingin ia tinggalkan. Sejak kecil, Yumna tahu siapa ayahnya di mata masyarakat. Pak Yongki bukan orang sembarangan. Ayahnya juga punya jabatan di pemerintahan, sikapnya yang tegas, serta kemampuannya memberi nasihat membuat namanya disegani. Banyak orang datang ke rumah untuk meminta pendapat atau sekadar mengadu nasib. Namun, justru karena itu, Yumna merasa ayahnya terlalu peduli pada penilaian orang lain, hingga lupa melihat luka yang dipikul anaknya sendiri. Baginya, kejadian di masa lalu adalah mimpi buruk yang tak pernah ia minta. La korban. Namun, alih-alih dipeluk dan dilindung, ia justru harus menanggung malu sendirian. Ketika kebenaran akhirnya terungkap dan dalang sesungguhnya terbongkar, luka itu tidak serta-merta sembuh. Kep buruk sudah terlanjur melekat, dan yang paling menyakitkan, keluarganya ikut memandangnya dengan kacamata yang sama. Yumna menunduk, jemarinya saling bertaut erat di pangkuan. Bahunya bergetar, tetapi ia berusaha menahan tangis. La tidak ingin terlihat lemah, meski hatinya remuk. Jika kamu yakin dia pilihan yang tepat untuk dijadikan pasangan. Terdengar suara seseorang dari arah pintu depan rumah. Menikahlah dengannya. Yumna terkejut. Kepalanya terangkat, matanya melebar. Sosok yang berdiri di ambang pintu membuat jantungnya berdetak tak karuan. Kak. Suara itu keluar lirih, nyaris tak terdengar. Yugi berdiri di sana dengan tubuh yang jauh berbeda dari ingatannya. Kakaknya itu kini terlihat sangat kurus, wajahnya tirus, janggut tipis memenuhi dagu yang dulu bersih. Namun, di balik penampilan lusuh itu, Yumna melihat sesuatu yang ia rindukan, tatapan hangat yang dulu selalu melindunginya. Hati Yumna bergetar. Hubungannya dengan Yugi sejak kecil memang dekat. Kakaknya selalu menjadi tempatnya berlindung, orang pertama yang membelanya saat ia bersalah maupun saat ia benar. Namun, fitnah video panas itu merenggangkan segalanya. Yugi terjebak dalam pusaran rasa bersalah, sementara Yumna tenggelam dalam rasa dikhianati. Kamu harus cari kebahagiaanmu sendiri, Yumna, lanjut Yugi dengan suara berat namun tegas. Jangan sampai hidupmu hancur seperti kakak, hanya karena takut menentang para tetua keluarga. Kata-kata itu menusuk tajam, membuat Pak Yongki berdiri dari duduknya. Yugi, jaga ucapanmu. Bentak Pak Yongki. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras menahan amarah. Namun, Yugi tidak mundur. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menatap ayahnya dengan keberanian yang selama ini terkubur. Ayah, jangan hancurkan kehidupan Yumna juga. Suara Yugi meninggi, bergetar oleh emosi yang tertahan bertahun-tahun. Biarkan dia bahagia dengan pilihannya. 149. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Ketegangan menggantung di udara, menekan siapapun yang berada di dalamnya. Bu Yuniar berdiri di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca. Sebagai seorang ibu, hatinya terbelah. La paham alasan suaminya yang harus menjaga kehormatan keluarga, nama baik di mata masyarakat. Namun, ia juga tahu, Yumna bukanlah pelaku kejahatan. Putrinya itu hanya seorang perempuan yang pernah jatuh dan kini ingin bangkit untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempat hilang. Bu Yuniar menggigit bibirnya, menahan isak. La ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Kakak. Yumna berdiri dan melangkah mendekati Yugi. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya luruh. Terima kasih karena sudah membela aku. Yugi tersenyum tipis, senyum yang penuh kepedihan namun juga ketulusan. Karena kamu tidak salah, jawabnya pelan namun mantap. Dan jika ayah tidak mau menjadi wali nikahmu nanti, biar kakak saja yang jadi walinya, Yumna. Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi.
Yumna dan Arundaru sama-sama terkejut. Yumna menutup mulutnya, tangisnya pecah. La mengangguk pelan di tengah isak, meski di lubuk hatinya ada luka lain, keinginannya untuk tetap dinikahkan oleh ayah kandungnya, di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Pak Yongki menatap kedua anaknya dengan mata menyala. Wajahnya mengeras, seolah semua kata sudah tak lagi berguna. Yugi melangkah lebih dekat dan memeluk Yumna. Tangannya mengusap kepala adiknya dengan lembut, seperti yang sering ia lakukan dulu. Sudah bagus kamu pergi dari sini, Yumna, ucap Yugi pelan, suaranya bergetar. Pergi dari orang-orang yang toksik, yang tidak mau mendengarkan orang lain. Arundaru yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tetapi tegas. Jika kamu mendukung Yumna dan mau menjadi wali nikahnya, kata Arundaru sambil menatap Yugi, aku akan bantu mengeluarkan Zakia dari penjara. Supaya kamu juga bisa hidup bahagia dengan wanita yang kamu cintai. 2. Semua orang terperanjat. Yugi menatap Arundaru dengan mata membesar, seolah tak yakin dengan apa yang ia dengar. Benarkah? Tanya Yugi dengan suaranya nyaris berbisik. Ada cahaya harapan yang tiba-tiba menyala di wajahnya. Ia jawab Arundaru mantap. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Air mata Yugi jatuh tanpa bisa ia tahan. La kembali memeluk Yumna, kali ini lebih erat, seakan memeluk satu-satunya keluarganya yang masih ia miliki. Setelah ini, kakak juga sebaiknya pergi dari kampung ini, bisik Yumna di sela pelukan. Jalani hidup seperti yang kakak mau. Jangan pedulikan orang lain. Kita sendiri yang menjalani hidup kita. Yugi mengangguk, bahunya bergetar. Kamu benar. Seharusnya kakak lakukan itu sejak dahulu. 150. Pak Yongki tak sanggup lagi menahan emosinya. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan melangkah menuju kamarnya. La tahu, jika ia tetap tinggal, amarahnya bisa melukai anak-anaknya, bukan hanya secara emosional, tetapi juga fisik. Bu Yuniar menatap punggung suaminya dengan wajah sendu, lalu menyusulnya ke kamar. La tahu, pria itu membutuhkan seseorang untuk meredam gejolak hatinya, meski di dalam dirinya sendiri juga berkecamuk perasaan yang tak kalah rumit. Tak lama kemudian, Yumna dan Arundaru memutuskan kembali ke ibu kota saat itu juga. Tubuh mereka lelah, tetapi hati Yumna lebih lelah lagi. Perjalanan malam terasa sunyi, hanya suara mesin mobil dan jalanan yang membentang panjang. Di tengah perjalanan, Arundaru melirik Yumna yang duduk diam menatap jendela. Apa kamu tidak apa-apa menikah tanpa restu orang tuamu? Tanyanya hati-hati. Ada kekhawatiran di matanya, takut Yumna berubah pikiran, takut rencana mereka runtuh di tengah jalan. Yumna menarik napas panjang. La menoleh, menatap pria yang kini menjadi sandaran terkuatnya. Aku sedih, ujar Yumna jujur. Sangat sedih. Tapi aku juga tahu, kebahagiaanku tidak boleh terus dikorbankan demi penilaian orang lain. Tangan Yumna menggenggam tangan Arundaru erat. Selama kamu ada di sisiku, lanjut Yumna dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, aku siap menghadapi apapun. Arundaru mengeratkan genggamannya, seolah berjanji tanpa kata bahwa ia tak akan pergi kemanapun.